sini kami dari kelompok 3 mata kuliah satuan operasi yang akan menjelaskan mengenai volume film evaporator. Anggotanya berisikan saya sendiri, Lini Putri Pramesti, NPM 39. Saya Widyandini, NPM 31. Saya Erika Deva Widianti, NPM 25. Saya Anggi Cahya, NPM 22. Saya Jasmine Kodia Raseva, NPM 20. Saya Nabila Nova-Duyanti, NPM 15. Jadi tonton terus video kita tentang penjelasan volume film evaporator. Dadah! Dalam materi ini kita akan membahas tentang proses evaporasi yang menggunakan alat yaitu volume film evaporator atau bisa disingkat dengan FFE. Sebelum masuk ke penjelasan terkait dengan prinsip kerja dari FFE ini, kita harus mengerti apa itu pengertian dari evaporasi, prinsip kerjanya bagaimana, kemudian tujuan dari evaporasi itu sendiri itu bagaimana. Apabila kita telah memahami terkait apa itu evaporasi, barulah kita masuk ke dalam penjelasan evaporasi dengan jenis alat volume film evaporator itu tadi. Nah, Din, kamu tahu nggak sih apa itu evaporasi? Tahu, jadi proses evaporasi ini itu proses penguapan pelarut atau solvent dari larutan atau campuran yang biasa disebut dengan solution. Nah, solution ini yang mengandung bahan zat pelarut atau solvent. Tapi aku nggak tahu FFE itu apa. Kamu tahu nggak, Gi? Iya tahu. FFE itu volume film evaporator, alat yang dirancang untuk mengurangi kadar air suatu liquida yang sensitif terhadap panas, yang mengalir membentuk lapisan tipis. Nah, tapi aku nggak tahu cara proses dari FFE itu. Ada yang tahu nggak? Jadi aku sempat baca-baca sih proses dari cara kerja volume film evaporator. Jadi cairan akan mengalir ke bawah, kemudian membentuk film pada sekeliling dinding dalam pipa. Aliran tersebut yang terjadi disebabkan karena adanya gaya berat serta gesekan uap. Uap yang telah terbentuk akan turun ke bawah. Namun walaupun perubahan waktu kecil, tapi siklus aliran tetap berjalan baik karena adanya gaya gravitasi. Nah, aku mau nambahin penjelasan yang udah dijelasin sama Lini tadi. Kalau misal di dalam FFE itu ada luas pemanasannya itu jauh lebih besar dari volume cairan yang ada di dalamnya. Nah, terus besarnya luas pemanasan tersebut itu memungkinkan terjadinya proses pemanasan yang ideal dan perubahan bahan itu belum terjadi secara signifikan karena volumenya itu kecil. Soalnya kapasitas alat ini tuh umumnya tidak terlalu besar, gitu sih. Nah, dari proses tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memperlancar proses tersebut terjadi. Salah satunya yaitu kecepatan aliran suatu larutan. Selain itu juga ada suhu pemanasan dan jenis permukaan panas. Nah, aplikasi yang dapat diambil nih dari proses tersebut itu dapat dilakukan dalam industri makanan, minuman, kimia hingga industri farmasi, di mana evaporator tersebut dapat mengonsentrasikan larutan dan memberikan bahan gitu. Oh, jadi gitu. Alhamdulillah akhirnya kita semua jadi tahu cara kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi volume film evaporator. Yeay!